Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, segala puji milik Allah, puja dan puji yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Hanya Allah yang patut kita sanjung dan agungkan. Alhamdulillah, berkat taufik, hidayah serta inayahnya, pada malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan juga disertai dengan kekuatan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Semoga selamanya salawat teriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian, umat yang tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di bulan Ramadan ini umat Islam diingatkan pada suatu peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu sejarah dalam perkembangan sejarah Islam, yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran atau kita kenal dengan Nuzulul Quran. Muslimin, setiap umat beragama pasti mempunyai kitab suci. Orang Yahudi punya kitab. Saya tidak sebut kitab suci, dia punya kitab, yaitu yang bernama Taurat. Orang Nasrani, orang Kristen punya kitab yang bernama Injil. Dan kita umat Islam punya kitab suci, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, mengapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci? Pertanyaannya begitu. Mengapa kita yakin, kita umat Islam yakin, kenapa Al-Quran disebut kitab suci atau diyakini kitab suci? Paling tidak jawabannya ada 3 hal. Masih banyak sebetulnya. Ini yang saya paham saja. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, sampai dengan detik ini tidak seorang pun yang mampu membuat satu kitab suci seperti Al-Quran. Jangan satu kitab, satu surat saja. Jangan satu surat, satu ayat pun tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup membuat seperti Al-Quran. Sebuah kitab suci dikatakan suci kalau bebas dari intervensi
manusia. Kalau memang Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad mampu, tentu orang lain pun akan mampu. Barangkali belum ada yang mencoba. Oh sudah, bahkan Allah memberikan tantangan langsung di Al-Quran. Surat Al-Baqarah, ya, ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu tentang kebenaran Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kalau kamu merasa ragu akan kebenarannya tentang Al-Quran, maka kata Allah, coba kamu buat satu surat saja semacam Al-Quran. Nggak mampu kamu sendiri, wada'u syuhada'akum min dunillah. Ayo ajak teman-temanmu, ceesan kamu dari golongan jin, dari golongan manusia atau golongan jin, silahkan ajak. Berkumpul untuk sama-sama membuat satu surat saja atau satu ayat saja dari Al-Quran, kecuali Allah. Maka kalau memang kamu betul-betul pandai, kamu bisa, kamu jago, maka bikin. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kata lan itu dalam tata bahasa Arab itu tidak akan bisa sekarang, sampai hari kiamat pun tidak akan ada yang bisa. Kalau kamu tidak bisa dan kamu tidak akan pernah bisa, fattaqullah, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah kepada Allah, yang kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Apakah pernah ada orang yang membikin yang semisal dengan Al-Quran? Pernah ada, ya kan? Ada yang mencoba satu surat dengan gaya bahasa al-fil, ya. Apa kata dia? Al-fil, wa ma al-fil, wa ma adraka mal fil, al-fil lahu khurtumun tawil. Yang artinya begini, gajah. Apakah itu gajah? Tahukah kamu apakah itu gajah? Gajah adalah binatang yang mempunyai belalai panjang. Bagaimana itu Al-Quran bisa begitu? Siapa yang berikan tantangan ini? Ini si pendusta, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Sekarang datang juga Musailamah Al-Kadzdzab di zaman modern ini, yaitu si murtadin itu, SI itu, ya, Syaiton Ibrahim namanya. Dia coba betul-betul tidak waras. Dan kalau Bapak Ibu mendengar, melihat dari YouTube itu, jangan dianggap, jangan didengar, sudah betul-betul dia orang tidak waras. Masa minta menghapus 300 ayat di Al-Quran? Wong bikin saja satu ayat tidak bisa, ini minta menghapus 300 ayat. Na'udzubillah min dzalik. Ada model gitu di akhir zaman sekarang ini, ya. Semacam surat Al-Fil tadi itu dibuat oleh seorang si pendusta, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah si pendusta, ya. Masalah muslimin, pada saat itu masyarakat Quraisy banyak ahli-ahli pujangga, ahli syair, ya kan? Di pasar yang bernama Pasar Ukaz itu biasa dilombakan syair-syair itu, ya. Kalau yang bagus syairnya itu bisa mengalahkan yang lain, maka digantungkan di dinding Ka'bah. Ketika Al-Quran turun, tidak ada satupun yang bisa naik lagi, tidak ada yang bisa digantungkan lagi. Semuanya, baik dari sisi isinya, ya kan, gaya bahasanya, semua tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Muslimin. Kemudian Allah menyatakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah, kenapa kata-katanya kami, tidak aku?
Kenapa pakai mutakalim ma'al ghair, tidak mutakalim wahdah? Kenapa tidak ana? Inna nahnu. Allah menyatakan bahwa bagaimana tawaduknya Allah menyontohkan kepada manusia. Bisa saja Allah menyatakan aku yang menurunkan, tetapi karena melibatkan makhluk ciptaan Allah, malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah SWT. Kemudian alam semesta terlibat juga. Kemudian Nabi Muhammad sebagai utusannya yang akan mengemban tugas risalah kerasulan. Kemudian pencatat Al-Qur'annya. Kemudian para hafid-hafid Al-Qur'an. Maka kata-katanya, ya kan? Maka firmannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bukan Allah banyak, bukan. Allah menyatakan dirinya dan makhluknya. Tapi kalau Allah menyatakan secara individu, coba lihat di surat Thaha, surat ke-20. Surat ke-20, surat ke-30, ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallah. Ketika Allah berinteraksi dengan makhluknya yang bernama Musa, Nabi Musa, innani anallah, aku ini Allah. Fa'budni, sembahlah aku, tidak kami. Memang Allah itu maha tunggal, Allah itu maha esa. Dia katakan innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salat, dan dirikan salat lidzikri, untuk mengingat aku. Aku, kata-katanya. Tapi ketika melibatkan makhluknya, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya dari tangar-tangar kotor manusia. Siapa yang akan bisa memalsukan Al-Qur'an? Tidak akan ada puluhan juta orang yang hafal Al-Qur'an. Satu huruf saja salah, pasti akan ketemu. Mari kita introspeksi diri kita. Masya Allah, di samping orang yang menghina Al-Quran, sekarang muncul bibit-bibit baru, termasuk Naza yang diponis oleh dokter otaknya lumpuh. Masya Allah, 30 juz dia hafal. Bukan hanya hafal ayatnya, tetapi bukan hanya hafal bacaannya, ayatnya pun hafal. Bukan hanya itu, terjemahannya pun hafal. Mari kita bandingkan dengan kita. Usia 40 tahun sampai dengan 60 tahun, ambil tengah usia 40 tahun sampai dengan 70 tahun, ambil 40 tengahnya 60 tahun. Sampai detik ini, kalau di usia 40 tahun juga, kita belum juga tersentuh untuk mempelajari Al-Quran. Maka bekal apa yang akan dihadapkan kepada mahkamah ilahi nanti di hadapan Allah? Bahkan kalau sampai usia 60 tahun tidak juga mau mempelajari Al-Quran, jangankan mempelajari, baca saja kalau 60 tahun tidak mau, maka di akhirat pasti akan dicuekin oleh Allah. Kalau yang lain, orang kafir masih ditanya, tapi orang Islam, orang Muslimnya kaum Muslim 60 tahun tapi belum juga tersentuh dengan bacaan Al-Quran, belum juga mau mempelajari Al-Quran. Harus berapa tahun lagi Allah memberikan umur kepada kita di usia 60 tahun ini kalau belum tersentuh juga dengan Al-Quranul Karim? Mas muslimin, sampai nanti di akhirat menjerit-jerit minta dikeluarkan. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa bukankah aku sudah memberikan usia 60 tahun aku kasih usia oleh kamu, dan sudah datang pembawa risalah kepadamu, sudah datang pemberi peringatan kepadamu, tapi kok kamu cuek saja. Hari ini tidak ada penolong bagi kalian, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka mari di Ramadan ini, yang belum bisa membaca Al-Quran, Pak Ustadz, saya sudah bisa tapi masih tersendat-sendat bacaannya. Jangan khawatir. Orang yang membaca Al-Quran sudah pandai, maka senantiasa didampingi oleh para malaikatnya Allah. Tapi sebaliknya, orang yang masih watakta dan masih bersendat-sendat, kemudian masih berat membacanya, mendapatkan 2 pahala. Asalkan di hatinya berjihad, ingin sampai bisa, akan dapat 2 pahala. Kalau membaca Qul a'udzu birabbin nas atau Qul a'udzu, hanya 4 kata, Qul a'udzu 5 huruf. Bagi orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, itu
10 pahala setiap hurufnya, berarti 50. Tapi orang yang belum pandai baca Al-Quran, diulang-ulang, kul a'u, diulang-ulang. Allah kasihkan pahala itu, ulangannya itu dikasihkan pahala. Ya jangan pula punya prinsip seperti ini. Udahlah yang begitu aja supaya pahalanya gede gitu. Jangan juga seperti itu. Masyaallah muslimin, jemaah salat tarawih. Itu yang pertama, bahwa Quran bisa dianggap kitab suci. Tidak ada satu makhluk pun, bukan hanya manusia, jin yang bisa membuat Al-Quran. Dan memang sudah dijamin oleh Allah, tidak akan ada yang bisa membuat yang semisal Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita yakin Al-Quran sebagai kitab suci karena ajaran-ajarannya sangat sesuai dengan fitrah manusia. Ya, secara logika bisa kita terima. Karena Allah tahu benar batas maksimal kemampuan yang dimiliki manusia. Karena itu, kitab suci yang diturunkan buat manusia itu tentu sesuai dengan fitrah manusia. Contoh begini yang logika saja. Jepang mengeluarkan merek Honda, gitu kan. Kecepatannya sekian kilometer per jam. Energilnya seperti ini. Kemudian pemeliharaannya seperti ini, maka dikeluarkanlah buku panduan yang bernama Panduan Motor Honda. Kemudian kalau seandainya ada kerusakan di motor Honda itu, ya tidak mungkin memakai buku panduan motor Toyota, tidak mungkin. Begitu juga dengan manusia. Kalau seandainya manusia ini sesuai dengan fitrahnya itu, maka tentu Allah membuat satu panduan. Apa panduannya? Al-Quranul Karim. Tidak mungkin kita akan minta panduan kitab yang lain, sebab tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Maka fitrah inilah yang sesuai dengan manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Kitab sucinya, panduannya adalah itu. Kemudian perintah Al-Quran, ajaran-ajarannya itu sesuai dengan fitrah. Apabila kemampuan melaksanakan sebuah perintah berkurang, maka tekanan perintahnya pun biasanya menurun. Ini kitab suci. Mari kita ambil satu contoh. Suatu hari seorang sahabat datang menghadap tergopoh-gopoh ke hadap Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah. Celaka aku ini Rasulullah. Celaka aku ini wahai Rasulullah. Rasulullah, ma'ahlakaka. Apa yang membuat kamu celaka? Apa kata sahabat tadi? Waqa'tu ala imra'ati naharan fi Ramadan. Pas siang hari Rasulullah, di bulan Ramadan ini, saya nggak kuat wahai Rasulullah. Saya campur dengan istri saya wahai Rasulullah. Begitu kata Rasulullah. Iya, kata Rasulullah. Ya kamu harus bayar dong dendanya. Apa wahai Rasulullah? Kamu harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Saya nggak punya wahai Rasulullah hamba sahaya. Nggak punya, tidak punya Rasulullah. Kalau begitu, kamu wajib berpuasa 2 bulan syahraini mutatabi'ain, 2 bulan terus menerus. Semakin menurun tekanannya, semakin menurun. Tidak begini, kalau begitu ya begitu, bukan doktrin. Kalau Al-Quran itu bukan doktrin. Maka kalau begitu ya begitu, tidak begitu. Kemudian saya tidak sanggup Rasulullah. Boro-boro yang 2 bulan ini, yang sebulan saja saya udah nggak kuat Rasulullah. Nah kalau begitu, kamu wajib memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? Itu antara gunung yang itu sama gunung itu, saya yang paling miskin keluarga Rasulullah. Rasulullah tersenyum, ini orang gitu kan, udah miskin nggak tahu diri lagi. Tapi Rasulullah marahkah? Tidak Rasulullah tersenyum. Kamu jadi nggak sanggup juga begitu? Nggak sanggup Rasulullah masuk ke Baitul Mal, kemudian membawa gandum Rasulullah, dikasihkan kepada orang itu. Harus bagaimana Rasulullah ini? Ya bagikan kepada fakir miskin. Ya, di kampung saya itu saya paling miskin. Ya udah, ke keluarga kamu bagikan. Ke keluarga kamu bagikan. Maka Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ada lagi satu peristiwa. Ketika kongko habis duhur gitu, para sahabat itu ngumpul bersama. Tadi malam saya nggak kuat. Belum turun ayatnya ini tentang uhilla lakum laylatas siyam, belum turun. Ya kan, surat Al-Baqarah 187. Tadi malam saya nggak kuat, kata gitu.
Nggak kuat, kenapa? Saya datangin istri saya gitu. Rupanya yang di sebelah kanannya, saya juga, katanya gitu. Yang sebelah kiri juga. Rupanya banyak yang datang malam mendatangi istrinya. Coba, kalau seandainya perintah ini, Pak, perintah tidak boleh campur dengan istri itu, siang malam sebulan penuh nggak campur sama istri, apa nggak rontok tuh rambut kepala itu? Tetapi langsung turun ayat Rasulullah, uhillalakum layatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam berpuasa bergaul dengan istrimu. Kenapa ini? Ini fitrah. Dan ini manusiawi. Kalau siang tidak boleh, malam pun tidak boleh, berarti bertabrakan dengan fitrah manusia. Maka begitu tekanannya kuat, bisa turun karena penyebab manusia itu sendiri. Allah tidak membenarkan, tidak membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, kita yakin Al-Quran sebagai kitab suci, firman Allah, karena isinya tidak saling bertentangan. Bagaimana mungkin satu kitab suci bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain? Di satu sisi, di satu ayat dia nyatakan Allah itu Maha Esa. Di ayat lain Allah itu 3. Bagaimana kitab suci bisa bertentangan seperti itu? Al-Quran tidak ada seperti itu. Ya, ajaran Tuhan itu apa? Tidak ada yang seperti itu. Bahwa Al-Quran tidak saling bertentangan. 6.666 ayat, 114 surat. Tidak satu ayat pun yang saling silang, tidak ada. Ya, tidak satu pun yang saling bertentangan. Oleh karena itu, dengan memperingati nuzulul Al-Quran ini, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka kita harus mengerti, harus paham bagaimana Al-Quran itu sebenarnya. Awas jangan sampai kena ancaman Allah di usia 60 tahun masih juga tidak mau mempelajari Al-Quran, masih juga tidak fasih membaca Al-Quran. Tolong ini camkan, maka Allah takut dicuekin kita oleh Allah di akhirat nanti, takut dimasukin ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Hanya dengan memahami kita bisa mengamalkan isinya. Hanya dengan membaca kita bisa mengerti, memahami, dan hanya dengan memahami kita bisa mengamalkan seluruh isi Al-Qur'anul Karim yang kita mampu. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi peringatan baik untuk diri saya dan juga untuk jemaah yang hadir saat ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.